得利用这无边锋刃来突流离金身。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-401 sampai 402. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Muyun akhirnya mengetahui kalau dalang yang menghabisi Husen bukan hanya dari Gunung Swankong saja, namun juga berasal dari gerbang pedang 33 surgawi. Dan gini musuh Muyun kembali bertambah. Hanya saja ia tidak akan memberitahukan masalah ini kepada Uyu, sebab tidak lama lagi mereka akan melakukan perjalanan ke Gua Naga. 3 hari pun sudah berlalu. Anggota suku penyihir telah berkumpul. Mereka dikejutkan dengan orang-orang dari Menara Lanjin dan Papiliun Bayangan. Sebenarnya suku penyihir telah menolak kedatangan mereka. Akan tetapi orang-orang ini tetap ngotot untuk ikut melakukan ekspedisi ke Gua Naga. Mau tidak mau, Huju pun menerima mereka. Akan tetapi dia meminta mereka untuk selalu bersiap karena ada sebuah bahaya yang tidak akan pernah mereka duga-duga. Setelah semua itu, mereka pun akan melakukan perjalanan dan sampailah di sebuah tempat yang mana di hadapan mereka terdapat 3 gunung. Huju mulai mengeluarkan artefaknya untuk bisa membuka Gua Naga. Ternyata selama 10.000 tahun ini, Gua Naga telah disegel oleh Huju. Ini semua tentu dilakukan agar keberadaan telur naga tidak diketahui oleh siapapun. Hanya saja Huju yang sudah mulai tua dan telah menerima racun membuat dirinya tidak mampu lagi membuka segel tersebut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Bagi Huju, jika mereka tidak memiliki kristal spiritual terbaik, maka mereka tidak akan bisa membuka segelnya. Dan begini tidak ada satupun dari mereka yang bisa melihat Gua Naga lagi. Perkataan Huju tentu saja membuat semua orang di sana terkejut. Akan tetapi, Jinju akan mengeluarkan 10.000 kristal spiritual berkualitas tinggi dari Menara Lanjin. Tidak hanya ia saja, namun Papiliun Bayangan juga akan menyerahkan 10.000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Masing-masing dari mereka mulai mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Huju. Dan begini setidaknya mereka telah mengumpulkan 100.000 kristal spiritual kelas tinggi. Sepertinya Muyun tahu apa yang sedang Huju rencanakan, apalagi dia itu tidak bisa menahan senyumnya. Tapi bagi Huju, semua ini masih belum cukup untuk bisa membawa mereka masuk ke dalam Gua Naga. Sebab daya tarik telur naga terlalu besar. Dengan kata lain, Huju ini mereka memberikan lebih banyak lagi kristal spiritual. Umpan yang dirinya berikan itu langsung saja dimakan dengan lahap oleh Jinju. Dia bersama dengan Menara Lanjin akan memberikan 30.000 kristal spiritual kelas tinggi. Hal ini juga dilakukan oleh Papiliun Bayangan dengan memberikan jumlah yang sama persis. Dan berat hati mereka pun kembali memberikan cincin spiritual kepada Huju. Yang mana ini semua pun membuat dirinya senang. Ia berterima kasih banyak kepada bantuan yang telah mereka berikan. Meskipun dirinya telah mendapatkan begitu banyak kristal spiritual, akan tetapi Huju masih belum menjamin ini akan berhasil atau tidak. Namun dirinya akan mencoba melakukan yang terbaik dulu. Kemungkinan besar Muyun dan Huju ini sudah saling bekerjasama. Ini bisa dilihat dari ekspresi Abang Muyun. Kini Huju pun mulai kembali fokus untuk membuka segel Gua Naga mengandalkan tungku emasnya. Secara perlahan tapi pasti, Huju akhirnya berhasil menghancurkan segel Gua Naga, walaupun itu membuat kondisinya menjadi memburuk. Hanya Uyu saja yang peduli kepadanya, sedangkan orang-orang di sana bergegas pergi menuju Gua Naga. Muyun sendiri mulai mendekati mereka. Di sini Uju meminta Uyu untuk bergegas pergi ke Gua Naga dan tidak usah mengkhawatirkan dirinya, karena ada Long Yuji yang akan membawanya kembali pulang. Uyu paham dan bergegas pergi menuju ke Gua Naga. Muyun memberikan pujian kepada akting hebat yang Uju lakukan.
Wujung memintanya untuk tidak banyak bicara karena bagaimanapun ia sudah mendapatkan 900 kristal spiritual berkualitas tinggi. Sesuai perjanjian yang sebelumnya telah mereka buat, Tuju akan memberikan Muyun sebanyak 400.000 kristal spiritual. Sedangkan dirinya akan menyimpan sisanya. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal tersebut karena sejak tadi ia hanya diam saja. Sebelum Muyun pergi, Wuju memintanya untuk menjaga baik cucunya. Muyun paham, apalagi Wuju sudah memberikannya begitu banyak batu spiritual. Jadi sekarang adalah gilirannya untuk menjaga Wuyu. Wuyu hanya tertawa dan memberitahu kalau sebenarnya ia sudah mengetahui beberapa rahasia yang Muyun miliki. Di saat Muyun pergi, Longji menanyakan kepada Wuju apakah mereka bisa mempercayai pria kikir tadi. Wuju meminta Long Uzi untuk mengingat-ingat apakah Muyun itu mirip dengan orang yang 10.000 tahun lalu mereka temui, yang tentu saja adalah Raja Peri Muyun. Sebagai klan penyihir, mereka telah terisolasi selama puluhan ribu tahun di dalam pegunungan Siwanda. Dibandingkan dengan wilayah tengah, orang-orang dari suku penyihir hidup dengan kesederhanaan dan juga baik hati. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, perubahan mulai terjadi, dan sudah waktunya bagi suku penyihir untuk bangkit. Xiong berpindah kepada Abang Muyun. Dia baru saja tiba di dalam Gua Naga, namun sudah ada beberapa serangan yang menyambut kedatangannya. Untung saja Muyun membentuk tubuh emas demi bisa menahan hal itu. Serangan itu berasal dari bilah angin di dalam gua. Bilah angin sangatlah kuat sampai-sampai Muyun dipaksa menggunakan pedangnya hanya untuk bisa menahan setiap serangan bilah. Muyun sadar betul untuk bisa mencapai keabadian dirinya harus memiliki sebuah keajaiban. Gulungan Jusian memuji Wuju yang masih memiliki akal sehat. Dia benar-benar tahu cara menggunakan pedang tak berujung. Ia bahkan bisa datang dan menembus keajaiban tingkat kedalaman di alam Yusian. Akan sulit baginya untuk mati kecuali jika jiwa sejatinya dipatahkan. Selain itu, ini semua tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik saja, karena memerlukan begitu banyak kekuatan lainnya demi bisa pulih. Muyun paham dan mencoba untuk meningkatkan kekuatan dari tubuh emasnya. Sayang sekali semua itu sia-sia saja dan malah membuat bilah angin terus mengenai tubuhnya. Akan tetapi muncullah sebuah kekuatan aneh yang menangkap Muyun sekaligus melindungi tubuhnya dari bilah angin tersebut. Meskipun Muyun telah dilindungi oleh hal ini, namun bukan berarti penderitaannya akan berakhir, sebab dia itu terus merasakan sakit dari serangan bilah angin. Muyun memberitahu Gulungan Jusian kalau dirinya akan menghentikan dulu peredaran energi mistiknya demi bisa merasakan keabadian. Jadi dia meminta untuk didoakan agar berhasil. Gulungan Jusian merasa kalau Muyun sudah gila, karena jika ia melakukan hal itu, maka Muyun akan menjadi seperti orang normal dan malah akan dipotong-potong oleh bilah angin. Tapi bagi Muyun itu adalah bayaran yang pantas untuk perkembangannya. Bisa terlihat dan jelas kalau bilah angin terus-menerus melukai tubuh Muyun, sedangkan dia itu tidak bisa berbuat apapun selain menerima semua serangan ini. Hingga pada akhirnya sebuah ledakan kekuatan pun muncul dan menghentikan serangan bilah angin. Untuk Muyun sendiri sudah tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian kekuatan yang berada di dalam tubuhnya pun secara perlahan mulai memulihkan dirinya. Bahkan baju Muyun juga diperbaiki. Muyun pun bangun dan menjadi senang karena dirinya telah mendapatkan tubuh abadi, yang menandakan dirinya sudah berhasil melakukan penerobosan. Gulungan Jusian juga memberikan pujian atas keberhasilannya. Muyun tahu dirinya masih harus melewati beberapa tahapan lagi. Hanya saja dia itu dikejutkan oleh sebuah suara pertarungan, yang mana itu berasal dari serigala skala hitam dan monster tingkat kelima Yusian. Awalnya Muyun tidak tahu siapa yang sedang bertarung itu, hingga ia pun sadar kalau mereka adalah kenalan lamanya.
Sayang sekali kehadiran Muyun itu sempat diketahui oleh salah satu dari mereka. Muyun sudah tidak bisa menyembunyikan keberadaannya lagi. Pria ini begitu kesal kepada Muyun yang begitu berani memasuki istana naga. Selain itu, dirinya juga berjanji akan membalas apa yang sebelumnya Muyun lakukan kepada dirinya. Tapi Muyun tidaklah ingat apakah mereka berdua pernah bertemu. Pria ini kesal karena baru 5 tahun mereka tidak bertemu. Namun Muyun telah melupakan kejadian itu. Kini mereka percaya diri karena telah mengalami perkembangan yang jauh dibandingkan sebelumnya. Mereka bertiga menganggap Muyun hanya mencari mati saja karena akan berhadapan dengan alam Yuxian di tingkat 8. Muyun agak terkejut karena harus berhadapan dengan 3 orang sekaligus. Ini pun membuat mereka menjadi semakin percaya diri saja. Tapi semua itu hanyalah akting belaka dari Muyun agar mereka bisa segera melancarkan serangan kepadanya. Di saat pria itu mendekatinya, saat juga Muyun pun melancarkan sebuah serangan, yang mana ini tentu saja membuat dia terkejut. Dia yang sama sekali tidak bisa menahan serangan Muyun harus merelakan tangannya yang telah hancur. Teman-teman dari pria itu pun segera memberikan bantuan dan melindunginya dari Muyun. Muyun yang sudah tidak peduli lagi memilih untuk pergi saja. Salah satu dari mereka tidak ingin membiarkan Muyun pergi, namun tanpa berkeroyokan mereka ini bukanlah apa-apa. Jadi tidak ada yang berani menyerang Muyun. Jiming berencana untuk membalaskan dendam lengannya, tapi temannya itu menghentikannya karena dia sama saja dengan mencari mati. Sayang sekali, Jiming yang sudah sangat marah bergegas untuk mengejar Muyun tanpa mendengarkan peringatan temannya. Sepertinya temannya itu tidaklah sebaik apa yang terlihat, karena dia tahu kalau Jiming dan rekannya mengetahui Muyun memiliki sisik naga di tubuhnya. Selain itu juga terdapat beberapa harta lagi yang Muyun miliki. Jadi karena itulah mereka bertiga ini saat ingin mengalahkan Muyun agar bisa mendapatkan semua hartanya. Pria itu pun pergi menyusul Muyun. Scene kembali kepada Muyun yang masih sedang asik melarikan diri dari kejaran ketiga pria itu. Mereka sudah berlari cukup jauh, namun belum ada tanda-tanda mereka ingin berhenti. Bahkan Muyun sampai melancarkan serangan untuk bisa menghentikan pergerakan para fansnya. Tapi sayangnya ini masih mampu mereka hindari. Salah satu dari ketiga pria ini meminta Muyun untuk tidak lari lagi, karena cepat atau lambat dia itu pasti akan meninggoy. Muyun sama sekali tidak takut kepadanya dan meminta pria itu untuk membuktikan perkataannya. Hanya saja dia itu tidak boleh bertindak gegabah karena bagaimanapun sekarang mereka tengah berada di dalam gua naga. Jika ia melancarkan serangan sesuka hati, maka sama saja dengan membahayakan nyawanya. Alhasil ia pun hanya membiarkan Muyun pergi untuk masuk lebih dalam dari tempat itu. Di sini Muyun pun menemukan sesuatu yang benar-benar membuatnya terkejut. Sebelum memasukinya, Muyun menggunakan kekuatannya demi melakukan pemeriksaan. Tidak lama kemudian, ketiga pria tadi pun menyusul. Mereka terkejut karena di dalam gua naga ini terdapat sebuah labirin. Ini bukanlah labirin biasa, melainkan sebuah formasi besar. Berhubung tempat ini memiliki 3 pintu masuk labirin, jadi masing-masing dari mereka bertiga harus melewati satu pintu agar bisa mengepung Muyun. Labirin ini hanya memiliki satu jalan keluar saja, maka karena itulah mereka yakin Muyun tidak akan bisa melarikan diri lagi. Jiming paham dan akan menuruti perkataannya, namun perlu diingat juga kalau ini adalah sebuah labirin dan hanya memiliki satu jalan keluar. Jadi kondisi mereka juga sama terpojoknya dengan Muyun. Jika menemukan jalan buntu ataupun hal yang lainnya, mereka harus memutar arah. Tidak hanya itu saja, namun ada barisan pemburu hantu di dalam labirin itu. Jadi sangatlah wajar mengapa ia meminta mereka untuk berhati-hati. Andai saja mereka membuat sedikit kesalahan, maka mereka bertiga akan menjadi abu. Bahkan ia membuktikannya dengan sebuah batu. Sesaat kemudian mereka pun ingin masuk ke dalam labirin. Kita dibawa kepada Muyun, yang mana dia ini sudah masuk ke dalam labirin gua naga. Ketika Muyun melakukan pemeriksaan, entah kenapa dinding batu itu berubah dari dingin ke arah panas. Ini tentu saja membuat Muyun kebingungan. Selain itu, dirinya juga mulai memikirkan suatu hal dan mencoba untuk melakukan sesuatu kepada dinding batu itu.
Secara mengejutkan, Muyun berhasil membuka sebuah ruang di dalam dinding tersebut. Bukan kita saja yang kebingungan, tapi Muyun juga sama bingungnya. Karena ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Hingga Golongan Yuxian menyadari kalau labirin ini hanyalah sebuah ilusi besar. Atau lebih tepatnya sebuah formasi besar di antara formasi Huansa. Harta pengumpulan 9 Yuan surga milik Muyun dan juga formasi ini merupakan hal yang sama-sama berasal dari zaman kuno. 9 jenis vitalitas berkumpul dan menyatu ke dalam formasi itu. Dan begini maka Muyun bisa berbaur dengan mudah. Mendengar semua itu, Muyun menjadi senang. Karena dia bisa dengan bebas bepergian di dalam ruang labirin. Muyun mulai melakukan aksinya dengan bepergian ke sana kemari. Hanya saja Muyun ingin memastikan kepada Golongan Yuxian apakah hanya diri saja yang bisa melewati tempat itu. Golongan Yuxian membenarkan hal tersebut. Karena hanya Muyun satu-satunya orang di 3000 dunia kecil yang bisa mengendalikan Juan Juwei. Jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Muyun paham dan sepertinya ia memiliki niatan licik. Dia berpindah kepada orang-orang dari keluarga Lin, Jin, dan Xin, yang mana mereka masih terus melakukan pencarian kepada Muyun. Berhubung mereka bertiga sedang berpisah, jadi Muyun ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menjahili mereka. Tanpa pikir panjang, Muyun segera memberikan tabokan manja yang membuat Lin kebingungan serangan itu berasal dari mana. Tidak berhenti sampai di situ, Muyun kembali melakukan serangan kepada Xingming yang membuatnya kebingungan siapa yang telah menendangnya. 归义9元聚天气掌握，你放心吗？ Tidak lama kemudian, Xingmin dan juga Lin telah bertemu di ujung jalur labirin. Lin kesal karena menduga kalau Xingmin tidak melakukan pencarian, tapi dia itu malah bermain-main saja. Yang berpikiran seperti itu tidak hanya Lin, namun Xingmin juga berpikiran hal yang sama. Lin menyarankan agar menunggu pasukannya agar bisa melakukan pencarian lebih cepat. Hanya saja Xingmin merasa ada yang aneh pada tempat itu. Dia juga merasa khawatir akan terjadi sesuatu kepada utusan kaisar yakni Leng Tu ketika masuk ke dalam tempat itu. Jadi karena itulah Xingmin memilih untuk berpisah agar bisa melakukan pencarian lagi. Sayangnya semua rencana mereka telah didengar langsung oleh Muyun. Tentu saja ia tidak akan membiarkan rencana orang-orang ini berhasil dengan mudah. Teriakan pun mulai terdengar di dalam labirin itu. Orang-orang dari keluarga Lin ternyata sudah tiba dan baru menyadari kalau sepertinya ada hantu di dalam labirin. Baru saja dibicarakan, sesuatu yang cepat lewat di belakang mereka. Orang-orang ini pun berusaha untuk melakukan pencarian, tapi apa daya mereka tidak menemukan apapun. Sampai pada akhirnya Muyun mulai melakukan penyerangan kepada salah satu dari mereka. Merasa kondisi sudah tidak aman lagi, mereka pun ingin meminta bantuan. Muyun tidaklah membiarkan hal tersebut. Ia mulai keluar dari persembunyiannya dan melancarkan serangan kepada orang-orang itu. Hanya dalam sekejap mata, Muyun berhasil mengalahkan pemimpin kelompok dari keluarga Lin. Dan hanya meninggalkan satu orang saja yang mana dia benar-benar ketakutan. Bagi Muyun, keturunan keluarga Lin sudah lama menjadi tidak berguna dan masih saja mencoba untuk bersaing dengan keluarga Jinnya hanya demi Muyun. Sepertinya Muyun sedang berpura-pura menjadi keluarga Jin. Xiao berpindah lagi kepada Lin yang menyadari penyerangan telah terjadi kepada kelompoknya. Sayang sekali ketika dia kembali hanya pria ini saja yang tersisa. Ia pun bergegas mendekati Lin untuk memberitahu apa yang telah mereka alami. Lin benar-benar sangat marah melihat apa yang terjadi kepada orang-orangnya. Pria itu memberitahu kalau semua ini berasal dari keluarga Jin. Dia bisa menjamin hal itu karena pria tadi menggunakan metode keluarga Jin, yakni cahaya keemasan menutupi langit. Akibat penyerangan itu telah membuat penutua Lin Ran meninggoy. Tidak hanya itu, pria tadi juga mengatakan kalau keluarga Lin mereka sama sekali tidak layak untuk berebut. Tidak hanya itu, pria tadi juga mengatakan kalau keluarga Lin mereka sama sekali tidak layak untuk merebut Muyun dari tangan keluarga Jin. Atau dengan kata lain, keluarga Lin sudah mereka anggap sebagai sampah saja. Mendengar semua itu membuat Lin marah besar karena Jingming berani-beraninya mengatakan semua itu. Sesaat kemudian, Jingming pun tiba karena mendengar suara berisik dari Lin Jaeying. Melihat sosoknya itu semakin membuat dia marah besar. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung saja melancarkan serangan kepada Jingming karena dia yakin betul kalau dialah pelaku yang menghabisi para bawahannya.
Jingming mencoba untuk menenangkannya dan berpikirlah dengan jernih, karena bagaimana bisa ia melakukan penyerangan dalam waktu yang singkat. Lin Jieying tetap yakin dialah pelakunya, karena salah satu murid keluarga Lin melihat dengan jelas metode keluarga Jin yang dia gunakan dalam habisi penutua Lin dan para bawahannya. Jadi sudah jelas kalau semua itu berasal dari batu giok emas dan juga tubuh kaca dari keluarga Jin. Selain dia, tidak ada lagi yang bisa menghabisi 10 murid keluarga Lin hanya menggunakan pedang saja. Jingming tentu tidak membenarkan tuduhan tersebut. Karena bagaimanapun, Mu Yun juga bisa menggunakan teknik pedang yang hebat. Selain itu, dia juga memiliki seni bela diri yang sama dengan keluarga Jinnya. Perkataan Jingming malah membuat Lin Jieying salah paham, karena menduga dia sudah meremehkan 10 murid dari keluarga Lin yang telah kalah dari Mu Yun. Padahal ranahnya itu masih berada jauh di bawah alam Yuxian. Sebenarnya Jingming tidaklah mengatakan hal tersebut karena Lin Jieying sendiri yang berpikiran seperti itu. Pada akhirnya mereka berdua pun bersiap-siap untuk saling bertarung satu sama lain. Jingming sudah bosan karena dituduh yang tidak-tidak oleh Lin Jieying. Sejak tadi dia sudah menjelaskan kalau dia bukanlah pelaku yang melakukan penyerangan. Tapi jika dia ingin bertarung, maka Jingming akan meladeninya. Bukannya sadar, Lin Jieying malah semakin yakin kalau Jingming memang adalah pelakunya. Dan kini dia telah menunjukkan sifat aslinya. Sejak awal dia sudah mulai curiga kalau Jingming sengaja untuk tidak membuat dirinya waspada. Jadi ketika diri lengah, Jingming mulai menargetkan keluarga Linnya. Tidak hanya menghabisi para murid, namun Jingming telah meremehkan kekuatan keluarga Lin. Alhasil pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Akan tetapi itu tidaklah berlangsung lama sebab ada Xin Zhen bersama pasukannya. Jingming, 不屑于做此事。Jingming, 你的火力尾巴敌防备心，在暗人。 Ia pun menghentikan pertarungan itu, karena ia yakin betul kalau semua ini adalah ulah dari Mu Yun. Seharusnya mereka sadar kalau Mu Yun sengaja membuat mereka berdua saling bertarung. Dia memberitahu kalau setiap keluarga telah saling terluka, yang membuat mereka bisa saja saling menyerang satu sama lain. Tapi mereka harusnya ingat mengapa ketiga klan mereka bisa mendapatkan pijakan di wilayah barat. Karena tidaklah takut dengan 9 istana surgawi dan juga negara besar seperti Sekte Tiandan. Xin Zhen meminta mereka untuk mengingat semua perjuangan tersebut. Jika mereka berdua masih bertarung, maka takutnya para tetua akan kesal. Alhasil, Jingming menurunkan pedangnya karena dia memang sudah malas berdebat dengan Lin Jieying. Begitu juga dengan Lin Jieying yang masih tidak terima dengan perkataan Jingming. Setelah urusan mereka dan Mu Yun selesai, maka dia akan mencari tahu kebenarannya. Jika semua itu salah, maka dialah yang akan meminta maaf kepada Jingming. Jika semua itu salah, maka ia akan meminta maaf kepada Jingming. Namun jika semua itu benar, maka dia sendiri yang akan menghancurkan keluarga Jin. Xin Zhen memintanya untuk tidak banyak bicara lagi. Berhubung mereka semua memiliki pasukan yang cukup banyak, jadi masing-masing dari mereka akan membentuk satu kelompok untuk bisa melakukan pencarian kepada Mu Yun. Setidaknya kelompok mereka harus memiliki 2 orang kuat. Selama Mu Yun masih berada di sini, maka takutnya mereka tidak akan bisa seseluasa melakukan pencarian. Tapi Jinsing mencoba untuk melakukan provokasi. Untung saja Jingming menahannya dan mereka ini tidak boleh bertindak secara gegabah. Karena bagaimanapun ini merupakan operasi gabungan dari 3 klan. Jadi mereka harus bekerjasama satu sama lain. Jinsing mau tidak mau harus menyetujui hal tersebut. Tidak ingin membuang waktu lagi, Xin Zhen meminta mereka untuk mulai melakukan pergerakan. 阵内只要还有人在，只剩下1个人。联合行动，要互相配合，知道吗？在此出发搜寻吧。 Mu Yun yang sejak tadi menguping pembicara mereka memberikan pujian kepada Xin Jin karena setidaknya dialah yang memiliki otak. Namun bukan berarti Mu Yun takut. Di sisi lain, Xin Jin masih tidak percaya kalau Mu Yun sendiri yang menghabisi keluarga Lin. Mungkin saja pelaku sebenarnya memang adalah Jingming, tapi dia tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut. Dan jika kedua pria itu memang ingin bertarung, maka akan dirinya biarkan saja. Karena ada begitu, akhirnya keluarga si mereka lah yang akan menjadi pemenang terakhir. Masing-masing kelompok masih melakukan pencarian, hingga keluarga Jin pun bertemu dengan Mu Yun dan bergegas untuk mengejarnya. Sepertinya Mu Yun sengaja memancing orang-orang ini untuk mengikuti dirinya. Tapi di sini Jinsing melarang para bawahannya untuk memberikan tanda. Secara tiba-tiba saja, ia pun melancarkan serangan kepada orang-orang dari keluarga Lin dan juga Xin.
这些废物！ Para bawahannya tentu saja terkejut dengan apa yang tuan mudanya lakukan. Terlihat sama sekali tidak ada penyesalan yang dirasakan oleh Jinsa. Bahkan dia menganggap keluarga Lin memang pantas untuk dihabisi. Jinsa ingin secara pribadi menghabisi Muyun. Dan begini semua energi abadi Nansu dan juga sisik naga akan menjadi miliknya. Baginya Lin Jianing adalah seorang idiot dari keluarga Lin. Karena berani-beraninya ingin bersaing dengan keluarga Jinnya. Ia meminta para bawahannya untuk menyingkirkan orang-orang dari keluarga Lin dan juga Xin. Sisanya akan mengikuti dia mengejar Muyun. Sesaat kemudian mereka pun mulai pergi. Hanya saja salah satu dari bawahannya itu tidaklah tega dengan apa yang tuan mudanya lakukan. Jika hal ini sampai diketahui oleh keluarga Xin dan Lin, maka tentu peperangan akan terjadi di antara ketiga keluarga. Pria ini berusaha untuk membela tuan mudanya. Namun sebuah serangan langsung saja menusuknya dari arah belakang, yang mana ini adalah ulah dari Muyun. Dia merasa kalau kedua orang ini kurang beruntung karena bisa bertemu dengannya. Muyun memanfaatkan kekacauan tersebut. Dia pun menghanguskan pasukan keluarga Jin dan mengambil kertas tanda mereka. Dan begini maka keluarga Lin dan juga Xin akan tahu kalau sesuatu telah terjadi di sini. Awalnya mereka merasa Muyun telah ditemukan. Tapi setelah mereka tiba di sana, Lin Jianing dan juga Xin Jian langsung terkejut ketika melihat para pasukan mereka yang telah dihabisi tanpa bisa berbuat apapun. Mereka tentu saja kesal dan apa yang telah terjadi. Melihat luka yang diterima oleh para bawahannya membuat mereka yakin betul kalau ini merupakan pola serangan dari keluarga Jin. Sejak awal Lin Jianing sudah memberitahu kepada Xin Jian kalau keluarga Jinlah yang menyerang orang-orangnya. Keluarga Jin pasti tidak ingin membagi harta-harta itu kepada mereka. Jadi selama pencarian Muyun, mereka dengan sengaja menghabisi para murid dari keluarga Lin dan Xin. Di sisi lain terlihat kalau Jinsa penasaran mengapa kedua bawahannya belum kunjung kembali. Padahal mereka hanya bertugas melakukan pencarian saja. Alhasil, Jinsa pun kembali ke tempat sebelumnya. Ia agak kesal karena Muyun sudah di depan mata mereka, namun mengapa dia hilang begitu saja. Hingga akhirnya Jinsa pun mulai bertemu dengan kelompok keluarga Lin dan juga Xin. Kedatangan kemari sudah dinantikan oleh Lin Jianing dan juga Xin Jian. Untuk Jinsa sendiri begitu ketakutan karena bagaimana bisa mereka kemari. Xin Jian sudah muak dengan keluarga Jin karena telah berani-beraninya melakukan penyerangan kepada para murid kedua klan. Tidak lama kemudian Jiming baru saja tiba dan melihat apa yang terjadi. Namun dia tidak bisa berbuat apapun karena Jinsa langsung saja diserang oleh kedua klan. Sedangkan Muyun sendiri sedang duduk santuy sambil menikmati pertarungan mereka. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.